Sekali lagi salam Bapak Mama dan saudara semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang mengikutinya secara online di tempat dimanapun kita berada. Ya. Sekali lagi kita kembali bersyukur kepada Tuhan ya, yang terus berikan kepada kita kesempatan sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita terus diberi kesempatan untuk belajar mengenal Dia dengan sempurna. Bukan saja belajar untuk mengenal, tetapi membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan ajak kita untuk merenungkan atau belajar dari satu tema, apa kata Tuhan tentang dirimu? Kita mungkin sudah terbiasa dengan berkata-kata tentang orang, ya. Kita sangat mudah untuk menguraikan sesuatu tentang orang, membicarakan orang lain, tapi tidak banyak dari kita yang senang dibicarakan oleh orang. Apalagi hal-hal buruk dalam hidup kita. Kita lebih mudah untuk istilah saya SDM, Self Defense Mechanism. Kita punya mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat, sehingga ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita langsung blok. Gitu. Kita mulai menghindar. Nah, sekali lagi kita akan bersama-sama belajar dari tema ini, apa kata Tuhan tentang dirimu. Ya. Saya awali dengan pertanyaan ini ya, atau mengajak kita mengingat. Coba ingat pertama kali kita jatuh cinta. Gitu. Kira-kira kapan itu? Mungkin waktu SD, SMP, SMA, waktu kuliah, gitu. Atau waktu kapan? Coba ingat pertama kali kita jatuh cinta. Cinta kepada apa saja? Mungkin cinta kepada HP yang kita rindu-rindukan untuk bisa dapat. Cinta kepada mobil ya, yang kita harapkan suatu saat kita bisa punya mobil merek ini. Cinta kepada rumah. Kita berharap sebelum menikah punya rumah, atau setelah menikah kita masih kos kontrak, lalu kita berharap punya rumah dan kita dapat rumah. Betapa cintanya kita kepada rumah itu. Atau mungkin cinta kepada seseorang pribadi yang sangat kita rindukan. Kita berjuang terus menerus untuk bisa dapatkan dia. Lalu akhirnya kita dapatkan dia. Bagaimana rasanya waktu itu? Nah, kata orang, ya ini kata orang ya, mungkin kita bisa membuktikannya dengan pengalaman pribadi. Cinta mula-mula, cinta pertama atau kasih mula-mula itu biasanya murni. Tidak ada neko-nekonya, tidak ada unsur-unsur yang lain, tidak campur baur dengan apapun. Gitu. Apa adanya, seperti itu. Kasih itu kasih yang hangat, dia begitu menggetarkan kita, sehingga kita tidak bisa tenang kalau tidak ingat dia. Kalau mungkin ada yang tahu lagu ini, kita satu generasi, ya, waktu mau makan ingat kamu, waktu mau minum ingat kamu, waktu mau tidur ingat kamu sehingga tidak bisa tidur sampai pagi, karena ingat-ingat terus, ingin ketemu. Waktu di sekolah akhirnya tidak naik kelas, tidak lulus karena ingat-ingat dia terus, tidak bisa belajar. Apapun yang terjadi kita selalu ingat dia. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada rekayasa, murni apapun juga. Dan cinta mula-mula itu, cinta pertama itu tidak menyakiti, dia rela berkorban tanpa merasa berkorban. Itu Nona mau rumah sampai di Kolbana pun dia jalan kaki pergi. Dan tidak ada rasa capek, sampai sana tidak akan mengomel. Itulah cinta mula-mula. Dia memberikan apa saja demi yang dikasihinya, tanpa hitung-hitung. Nah, kasih mula-mula yang seperti ini, cinta pertama yang seperti ini, dia menutupi segala sesuatu. Orang tua bilang, jangan dia terlalu jahat gitu. Kita tidak peduli. Ada yang sampai bilang, tai kambing rasa coklat gitu ya. Tidak mau peduli. Gitu. Nanti suka nabatu baru coba itu hari dengar bapak pun omong, mama pun omong, kawan pun omong. Gitu. Segala sesuatu hanya tertuju kepada pribadi yang kita kasih. Atau barang yang kita kasih. Semuanya tentang dia. Nah, di dalam Alkitab ada satu peristiwa, satu momen di mana Tuhan Yesus sendiri mengkritik atau mempertanyakan cinta pertama itu. Mari kita baca cerita itu dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Di bawah tema apa kata Tuhan tentang dirimu ya, gereja yang bertobat ya. Kita membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bacaan ini bersama-sama. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin, amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 tadi saya tidak ajak kita untuk membaca, tapi kalau kita baca terus sampai Wahyu 3 dan 3 ini, kita akan berturut-turut menemukan 7 jemaat yang ada di Turki ya. Kalau sekarang di Turki, kalau di Wahyu disebut Asia Kecil. 7 jemaat berturut-turut yang Tuhan Yesus secara langsung memberikan penilaian kepada mereka. Seperti apa kata keadaan mereka. Dan ada jemaat yang merasa seperti ini, tapi Tuhan Yesus bilang kamu tidak seperti itu. Ada yang merasa begini, tapi Tuhan Yesus bilang kamu tidak begitu. Sebenarnya kamu begini. Nah, seperti kita, seringkali kita sok tahu, ya, sok pintar, sok-sok semua gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ada 7 jemaat. Yang pertama adalah Efesus, itu tadi kita sudah baca dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lalu kita lanjut ayat 8 sampai 11, kita menemukan jemaat Smyrna. Lalu ayat seterusnya 12 sampai 17 dari Wahyu 2 kita ketemu Pergamus, lalu jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayat 18 29, dan kita loncat ke pasal 3, ada jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, ada jemaat Philadelphia ayat 7 sampai 13 dari Wahyu 3, dan jemaat yang ketujuh adalah Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Nah, susunan jemaat ini sangat unik ya. 7 jemaat ini sangat unik. Kalau gereja pertama atau jemaat pertama Efesus dan jemaat yang ketujuh Laodikia itu ada dalam bahaya yang sangat besar. Yesus bilang kamu jemaat, kamu 2 ini ada dalam bahaya yang sangat besar tapi kamu tidak sadar. Gereja yang kedua, jemaat yang kedua dan keenam, Smyrna dan Philadelphia, Yesus menilai mereka sangat baik, terlalu amat baik. Dan 3 jemaat yang di tengah, Pergamus, Tiatira, dan Sardis, itu jemaat yang bercampur kehidupannya dengan dunia ini. Nah, kalau kita membuat tolong tayang, kalau kita lihat mereka itu seperti sandwich. Ada yang pernah makan sandwich? Berlapis-lapis gitu ya. Jadi 1 dan 7, lapisan luar itu yang sandwichnya. Lapisan luar itu sangat berbahaya gitu. Tuhan bilang, kamu 2, lapisan terluar ini sangat berbahaya. Lapisan yang paling luar. Lapisan yang kedua, itu Smyrna dan Philadelphia, itu jemaat yang sangat baik. Sedangkan yang di tengah-tengah itu bercampur aduk dan tidak jelas. Salah satu jemaat, Tuhan Yesus bilang, kamu ini suam-suam kuku. Kalau kamu tidak bertobat, saya muntahkan kamu keluar dari saya. Itu 3 jemaat. Seperti sandwich, lapisan dari 7 jemaat ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam poin yang mau saya bagikan, saya ajak kita melihat dulu konteks dari jemaat di Efesus. Kota Efesus itu seperti apa? Dari ke-7 kota ini, di mana 7 jemaat ini ada, kota Efesuslah kota yang paling makmur. Sangat-sangat makmur Efesus. Dan dia itu sudah menjadi kota metropolis pada saat itu. Ada pelabuhan yang sangat penting, dia itu pusat politik dan pusat perdagangan di provinsi Asia. Itu jemaat Efesus yang ada di kota Efesus. Juga pusat pemujaan Dewi Artemis atau Dewi Diana. Menurut Kisah 19 ayat 24 sampai 40, kota ini sangat tidak bermoral. Itu kota Efesus. Di sana ada salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu patung atau kuil besar dari Artemis. Sangat terkenal Efesus itu. Dari segi politik, kota itu sangat-sangat setia kepada pemerintahan Romawi sehingga mereka dikasih hak pemerintahan tersendiri. Mungkin seperti kota otorita begitu. Silakan atur sendiri, otonomi khusus gitu. Sehingga kota itu dijadikan sangat-sangat bebas, super bebas. Tidak ada tentara Romawi yang ditempatkan di situ. Mereka sesuka-sukanya mau bikin apa di situ.
Kalau ada masalah-masalah penting, baru diutus gubernur dari Roma datang untuk adili. Kalau tidak, ya biarkan saja. Tiap bulan Mei, setiap tahun, ada satu perlombaan namanya Pannonia yang setara dengan Olimpia. Dilakukan di situ. Jadi mereka sudah terbiasa dengan melihat satu hal yang besar, kemewahan-kemewahan kebudayaan Yunani Romawi, itu sudah makanan sehari-hari. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang besar. Dan kita ingat pada masa itu ada tuntutan paksaan untuk menyembah Kaisar Roma sebagai Tuhan. Dari sisi sifat, orang Efesus itu sangat kotor dan kasar. Menurut Kisah 19 ayat 18 sampai 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19, di situ diceritakan bahwa orang-orang Efesus sudah terbiasa dengan praktek-praktek sihir. Ketika Paulus di sana diberitakan Injil, banyak orang tukang sihir yang bertobat dan kasih bukunya untuk dibakar. Harga buku itu sangat mahal sekali. Itu sudah kebiasaan main sihir. Tidak suka, selesai. Sihir saja. Tidak suka, selesai. Duduk-duduk, tiba-tiba dia selesai. Mereka sudah terbiasa. Tapi yang uniknya, kalau ada orang berbuat kejahatan, lalu dikejar, lalu diburu, dan dia lari menuju ke kuil Artemis, kalau dia sudah masuk lingkaran kuil Artemis, itu tidak boleh diapa-apakan. Biarkan saja di situ. Pemerintah pun tidak boleh, tidak punya hak untuk masuk intervensi ke kuil Artemis. Maka kuil Artemis itu menjadi tempat berkumpulnya para penjahat. Berbagai macam kejahatan ada di situ. Nah sekarang kita bayangkan, seperti apa kota Efesus itu. Pasti mereka sangat kaya raya, bisnis sangat hidup di sana, ada kegiatan-kegiatan besar, pelacuran di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Nah pertanyaannya beta adalah, siapa yang tidak ingin untuk pergi wisata ke Efesus dan tinggal di sana? Bebas, sebebas-bebasnya. Mau bikin apa saja, silakan. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana gereja bisa bertumbuh dalam pertobatan di kota seperti itu? Bagaimana gereja bisa bertahan diri, tetap setia kepada Tuhan dengan segala kebebasan itu? Kita kalau survei dengan serius Kota Kupang saja ini, dilihat aman-aman, tapi sebenarnya kejahatannya orang bilang Kota Kupang itu sama seperti Sodom dan Gomora. Mau dimanapun, di sekolah, di gereja, dimanapun, segala macam kejahatan ada. Sekarang kalau ketong malam minggu tadi malam, saya coba keliling dari Bundaran PU sampai Altari Kanan, kan bingung, ini orang dari mana datang? Dulu kalau jam 10 malam perempuan belum pulang rumah, orang tua sudah cari dengan kayu. Ini santai saja sampai pagi. Biasa, entah apa yang dia lakukan. Dengan alasan malam minggu malam yang panjang. Panjang sampai di mana? Sama, tetap 24 jam. Malam minggu malam yang panjang supaya besok jangan ke gereja. Di gereja mengantuk-antuk baru bilang di gereja saya tidak menikmati hadirat Tuhan. Pendeta khotbah omong kosong, WL sonnya jelas, musik kacau balau. Padahal dia yang sonnya siap bergereja. Bagaimana kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Tapi dengarkan ini baik-baik ya. Makna yang kita belajar pertama dari keadaan di Efesus adalah tekanan lingkungan bisa saja sangat berat menekan kita, tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak bertumbuh. Tidak ada alasan kita menjadikan keadaan menjadi alasan untuk kita jadi seperti itu. Tidak ada, Allah tidak akan membenarkan itu. Tuhan, beta begini karena memang dia begitu. Tidak bisa. Beta pukul dia seperti kalau beta sering tanya dulu kalau siswa di sekolah. Kenapa pukul dia? Dia pukul beta lebih dulu Pak. Kenapa belum maki dia? Dia maki beta lebih dulu. Tidak benar. Karena pilihan itu Tuhan kasih ke kita, bukan kasih ke orang itu. Kita tidak bisa membenarkan perbuatan kita, menjustifikasi perbuatan kita karena keadaan. Tidak bisa. Kalau mau seperti itu, malam ini, saat detik ini tinggalkan dunia ini. Supaya bebas. Tidak bisa. Justru Tuhan taruh kita di situ. Tuhan bilang kamu seperti terang di tengah kegelapan. Bahkan dalam Mazmur bilang dari dalam gelap akan terbit terang. Bukan setelah gelap terbit terang, tidak. Dari dalam gelap terbit terang. Kamu adalah terang dunia ini, kamu garam dunia ini. Kamu harus menggarami dunia ini. Kamu harus menerangi terang ini. Menerangi kegelapan ini. Dan ingat yang kedua, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam tekanan itu biasa. Mengalami tekanan itu biasa. Tetapi hidup di bawah tekanan itu pilihan. Kita tidak bisa menolak semua tekanan yang datang. Tidak bisa. Banyak hal dalam hidup kita ini di luar kontrol kita. Masalahnya kita orang yang sangat bodoh ingin mengontrol semuanya. Jadi ketika kita tidak bisa kontrol, kita jadi stres.
Sekali lagi, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kejahatan ada di mana-mana, sehingga hidup dengan tekanan itu biasa, mengalami tekanan itu biasa. Tapi hidup di bawah tekanan itu pilihan. Dan membiarkan hidup terus di bawah tekanan itu kebodohan. Kita semua punya masa lalu, dan kebanyakan dari kita, masa lalu kita itu sangat buruk dan jelek. Kita bisa ingat masa lalu itu, tapi hari ini ketika kita ingat masa lalu, dan kita masih merasakan sakitnya masa lalu, itu kebodohan. Ingat dulu tampil yang beta itu sakit sekali. Tapi hari ini masih rasa sakit sekali itu, sehingga kita tidak bisa buat apa-apa, kita trauma, itu kebodohan. Karena kita tidak menyiapkan hari esok dengan kemerdekaan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Masa lalu sudah terjadi. Kehidupan manusia tidak disetir, tidak diprogram oleh Tuhan untuk bisa kembali ke masa lalu. Sudah terjadi. Tapi kita tidak bisa membiarkan rasa sakit masa lalu itu membuat kita tidak bisa hidup di hari esok. Apalagi hidup di hari ini. Itu kebodohan. Dan firman Tuhan katakan bertobatlah dari kebodohan itu. Yesus punya khotbah yang pertama, dia bilang bertobatlah, ubah cara berpikirmu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Bertobat itu bukan ubah tingkah laku, ubah cara berpikir. Karena dengan cara berpikir yang berubah, tingkah laku otomatis berubah. Kalau orang anggap pikirannya bilang ini daging, dia akan makan. Tapi kalau pikirannya perintahkan dia ini bukan daging, ini Mike, dia tidak mungkin makan. Jadi pertobatan adalah cara berpikir yang berubah. Otomatis perbuatan akan mengikuti. Sekali lagi, mau jadi bijak atau bodoh itu pilihan kita. Kita tidak mungkin keluar dari gereja ini, beli pleseran, tutup semua mulut manusia-manusia yang suka omong kitab mulut. Tidak bisa, omong kitab sikap, tidak bisa. Uang mau berapanya pun tidak bisa tutup mulut semua manusia di dunia ini. Telinga kita bisa mendengar apapun suara, tapi hati kita memilih mana yang mau kita renungkan. Telinga dua, hati cuma satu. Telinga ini akan dengar apapun, bisik-bisik apapun, makian apapun kita dengar. Tapi hati kita dengan bijak mau menyimpan apapun. Makanya firman Tuhan berkali-kali katakan, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Perkara yang mana? Amsal 4 ayat 3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala hati-hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita simpan segala macam perkara yang jahat, selesaikan hidup. Kita sering bilang begini, beb mulu sah, hati son begitu. Yesus bilang bukan, itu bodoh. Yesus bilang apapun yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi hati yang tidak beres, responnya selalu menyakiti orang. Hatinya penuh dengan kepahitan, apapun yang omong pasti orang sakit hati. Karena yang dia omong itu sakit hati yang keluar. Dia mau kemas sehalus apapun juga tetap menyakiti, karena yang keluar itu pahit, racun semua. Ketika Tuhan mau memakai seseorang, maka pertama-tama dia akan bereskan hati orang itu. Cara dia bereskan hati itu, terkadang dia bawa kita kepada masalah demi masalah, lalu dia mulai cuci bersih kita. Dari setiap masalah yang kita hadapi. Makanya, sering orang bilang begini, dulu belum ikut Tuhan, hidup kayak aman-aman sah, tidak ada kekurangan. Tapi ketika ikut Tuhan, masalah demi masalah datang. Iya, karena kita dibersihkan, kita dimurnikan. Khotbah Om Billy yang lalu bahwa dibersihkan seperti emas dan perak, lalu orang yang membersihkan itu duduk jaga kita. Mana yang mesti dipukul, mana yang mesti dipukul supaya dia lurus. Nah ini masalah di kota Efesus. Dengan segala kemegahan yang mereka miliki, mereka jatuh dalam pameran kesombongan. Karena mereka begitu megah. Mereka begitu anggun luar biasa, dari situ membawa mereka kepada kesombongan. Dan masalah yang lebih besar adalah gereja di Efesus ikut jatuh dalam kesombongan itu. Ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa gereja Efesus itu luar biasa sukses. Yang pertama, Paulus yang menulis banyak surat di kitab Perjanjian Baru, dia 2,5 tahun tinggal di Efesus. Dia beritakan Injil di situ, melalui dia Tuhan mempertobatkan banyak orang. Selama 2,5 tahun dia melayani di situ. Banyak tukang sihir bertobat di situ. Yang kedua, di Efesus juga mereka memiliki sepasang suami istri yang sangat takut Tuhan dan setia melayani Tuhan, namanya Priscilla dan Aquila. Mereka orang-orang di Efesus. Efesus itu orang-orang yang hebat. Luar biasa ada di situ. Dan di situ juga ada Apolos yang jago firman Tuhan. Paulus pernah menulis di Korintus. Paulus menanam, Apolos menyiram. Mereka dua partner yang sangat hebat. Mereka ada di Efesus. Dan kalau Bapak pernah baca
Injil Yohanes, Yohanes menulisnya ketika dia ada di Efesus. Jadi kota Efesus, jemaat Efesus itu jemaat yang sangat sukses pelayanannya. Tetapi kesuksesan itu membawa mereka kepada kesombongan. Mereka hanya sibuk urus dengan Tuhan, tapi mereka tidak urus dengan sesama. Mereka putus hubungan dengan sesama. Padahal Tuhan bilang, kamu tidak lelah-lelah melayani aku, setia kepadaku. Tapi hubunganmu dengan sesama itu berantakan. Kaca bala. Tuhan bilang, kamu tidak sabar menghadapi orang jahat. Nah, ada satu cerita ini tidak ada di Alkitab. Satu kali, di masa tuanya, ketika Yohanes sudah sangat tua, mungkin tahun 90-an Masehi, setelah dia keluar dari Pulau Patmos, dia dibebaskan dari Pulau Patmos, dia pergi ke Efesus. Mungkin dia ingat jemaat di mana dia pernah ada di situ. Dan di masa tua, ketika dia sudah sekarat dan mau mati, dia diantar ke satu gereja. Dan di depan gereja itu, dia memberitakan khotbah yang paling pendek. Dalam bahasa Inggris cuma 3 kata, love one another. Yohanes cuma pesan, kasihilah seorang akan yang lain. Selesai. Lalu ada satu jemaat anak muda yang protes dia. Papa Yohanes, kami tunggu engkau berjam-jam, lalu kamu datang hanya khotbah sepotong itu dan pulang. Apa maksudnya? Yohanes bilang begini, kalau kamu mengasihi seorang akan yang lain, maka semuanya beres. Kamu kehilangan itu. Kamu tidak mengasihi seorang akan yang lain. Kamu taati Tuhan luar biasa. Menurut kamu itu sudah benar, tapi Tuhan bilang kamu gagal. Kamu tidak mengasihi seorang akan yang lain. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus itu berhasil dalam banyak hal. Kita lihat bagaimana penilaian Tuhan. Tuhan bilang kamu sangat berjeripaya, kamu sangat bertekun. Kamu alergi kepada orang jahat. Lalu kamu uji orang-orang yang menganggap diri rasul. Kamu tetap sabar menderita karena nama Tuhan. Kamu tidak kenal lelah. Mereka punya kesuksesan, tetapi mereka gagal mengasihi seorang akan yang lain. Ada orang tua yang sibuk hanya demi harta, cari penghasilan dan segala macam, lupa keluarga. Mama juga begitu, anak juga begitu. Sibuk cari ketenaran, sibuk cari kerja. Sudah dapat kerja, lupa orang tua, lupa keluarga, lupa pelayanan di gereja. Kita terjebak. Lalu kita tanpa sadar jatuh dalam pameran kesombongan. Kita mulai menyombongkan semua itu. Ya kesombongan itu bukan saja orang kaya, orang miskin juga sombong. Orang yang tidak mau diajar oleh Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan, itu orang yang sombong. Tuhan bilang kamu sombong. Kenapa kamu sombong? Karena kamu merasa dengan semua itu kamu bisa berhasil. Padahal Yeremia 17 ayat bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini menjadi catatan penting bagi jemaat di Efesus. Mereka pikir mereka sudah sukses dalam banyak hal, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Kamu gagal kasihmu yang semula. Orang yang kehilangan kasih yang semula, mula-mula itu, perasaan dan tingkah lakunya kepada orang itu terasa hambar. Orang bisa rasa itu. Dia ada tapi seperti tidak ada. Kalau Bapak melihat misalnya orang yang sering jabat tangan, dia jabat tangan dan kita tapi mata lihat orang lain. Nah dengan orang lain itu dia rasa hangat, dengan kita dia hambar, kamu tidak ada artinya bagi saya. Hanya formalitas jabat tangan. Kira-kira itu sakit hati Gusan. Nah, orang bilang nanti berikut pesan datang lah ya. Beta tidak ada artinya di situ. Seperti suami istri, seiring dengan waktu makin lama kasihnya mulai hambar. Waktu awal kejar-kejar, sudah dapat, abaikan dia. Oh sudah dapat, nah, gitu. Jadi abaikan. Tidak peduli. Mulai hambar gitu. Kita berteman-teman, ya, saking berteman baik, awalnya masih menghargai, kata sapaan mulai sopan-sopan, tapi demi dengan alasan pertemanan baik, sapaan kita jadi makian. Bully. Minta izin orang muslim, anjing, mari dulu anjing. Padahal coba ketemu pertama kali, panggil anjing pasti bakal lain, betul tuh? Kenapa belum bakal lain? Kenapa belum maki dia? Oh, kotong kawan baik, nah. Jadi demi kawan baik, manusia jadi anjing, jadi kode, mulai dibully. Dan ketika dibully, coba ketemu pertama kali bully orang, kita bakal lain. Tapi su akrab, bully itu jadi biasa, orang jadi tidak ada nilainya di hadapan kita. Kasih itu jadi hambar.
Penghargaan, penghormatan jadi hambar. Anak saking dekatnya dari orang tua tidak lagi ada rasa hormat. Bawa omong juga kaki di atas. Makan minum juga kaki di atas. Masuk rumah tidak ada makan, maki orang tua semua. Kenapa begitu? Karena ini orang tua, tidak mungkin dia buat yang orang di tetangga dia. Kalau buat di tetangga sebelah, sudah pokok gitu. Hanya demi kita sudah berteman baik, kita sudah dekat. Segala satu dihalalkan. Kasih mula-mula itu bisa hilang. Karena perasaan bosan, kesombongan, merasa tidak butuh. Gitu. Suami istri, kenapa bertengkar, kenapa bercerai? Satu mulai anggap, beson butuh lu, tanpa lu bisa hidup. Lu ada apa juga? Gitu. Mulai hambar. Gitu. Ketika kita tidak butuh orang, orang itu di bawah kita nilainya rendah. Tapi ketika kita butuh orang, kita tidak bisa tawar-menawar dengan dia. Kita akan tunduk. Kenapa? Karena kita butuh. Coba bapak mama saudara yang lagi mau dekat penguasa untuk dapat kerja. Disuruh apapun kita akan lakukan. Karena apa? Kita butuh dia. Nah itu penguasa yang kita mau menjilat-jilat dia, anggap kita ini sapu dadolek di bawah. Suruh apa saja kita akan ikut. Karena kita butuh dia. Ketika kita butuh seseorang, kita tidak bisa tawar-menawar dengan dia. Kita ikut saja apa maunya dia. Nah ketika orang tidak peduli dengan Tuhan, ketika orang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, bagi dia Tuhan tidak ada artinya bagi saya. Tapi ketika kita butuh Tuhan, kita benar-benar akan merendahkan diri di hadapan dia. Karena tanpa dia, kita tidak mungkin selamat. Kalau kita tidak punya pengertian yang benar seperti itu, kita anggap Tuhan tidak ada arti bagi kita. Tuhan tidak ada arti bagi saya. Seperti lagu tadi kita bilang, Yesus kau sungguh berarti bagiku. Kita benar-benar merendahkan diri di hadapan dia, karena kita butuh dia. Ada banyak cerita seputar orang-orang sombong ini ya. Kita mungkin kenal dengan namanya kacang lupa kulit. Dulu segala sesuatu apapun dia mau buat, tapi setelah dapat lupa kulit. Orang sudah ada harga lain. Ada orang yang dulu miskin melarat, tiba-tiba jadi kaya raya. Lalu orang bilang dia baru naik karena itu harta jadi model begitu. Nah, dulu dengan kotong ini tunduk hormat, sekarang disunai jabatan, kotong sudah ada arti lain. Apalagi ada orang yang menilai orang lain berdasarkan materi gitu. Semua orang dinilai berdasarkan materi, bukan karena relasi, karena materi. Ya, semua yang tidak setara dengan dia itu rendah habis. Gitu. Di dalam Yakobus 2 ayat 2-3, Yakobus mengkritik orang-orang Kristen yang model begitu. Kamu menghakimi orang berdasarkan materi. Kalau ada orang kaya yang datang, kamu taruh dia di depan. Tapi orang miskin kamu suruh duduk di bawah. Kalau ada orang datang dengan pakaian yang gilang gemilang, terang benderang, kamu hargai dia, maju ke depan sudah. Tapi orang yang pakaiannya tidak jelas, yang bau badannya jelek, tidak mengenakan, kita paling belakang sana. Kita menilai orang berdasarkan materi. Nah itu yang nanti kalau suatu saat dia kaya raya, itu dia naik kena, itu yang dia akan anggap remeh semua orang. 1 Korintus 1 ayat 26. Paulus kasih ingat orang-orang di Korintus. Ingat. Kamu sudah Tuhan berikan dengan kekayaan rohani yang luar biasa. Ingat, pertama kali kamu bertobat itu seperti apa. Kamu tidak ada artinya apa-apa. Di mata orang kamu direndahkan. Sekarang Tuhan sudah angkat kamu, jangan sombong. Karena ketika Tuhan berkati kita, perintahnya adalah berkati orang lain. Tidak mungkin Tuhan berkati kita untuk semua itu kita nikmati. Orang bilang kobo, makan sampai muntah di situ. Tidak mungkin. Karena ingat laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena dia menampung semuanya dan tidak alirkan kemana-mana. Kenapa got itu berbau? Kenapa got itu bau busuk? Karena dia terima tapi tidak keluarkan. Jadi bau busuk di situ. Berkat Tuhan apapun yang Tuhan kasih ke kita, harta, benda, talenta apapun, itu untuk kita berikan kepada orang lain. Dan ingat ini, orang menurut saya, orang kaya adalah orang yang memberi, bukan orang yang mengumpulkan. Kenapa dia memberi? Karena dia punya. Kita sering bilang kepada orang begini, you cannot give what you don't have. Kamu tidak mungkin memberi sesuatu yang kamu tidak punya. Kamu hanya bisa beri kalau kamu punya. Berarti orang kaya adalah orang yang memberi. Nilai kualitas hidup tertinggi dari manusia adalah memberi, bukan menerima. Dan itulah yang Yesus lakukan. Kenapa dia memberi? Karena dia punya. Dan kita yang miskin melarat ini, Yesus berkati supaya kita berkati orang lain. Demikianlah Abraham. Tuhan bilang, Abraham,
kamu dipanggil, kamu diberkati untuk jadi berkat bagi orang. Jadi ingat, kalau kita hanya kobo sendiri, saya bertobat sebelum kita penyakit hantam kita, akan kita simpan terus semua itu. Memberi, beri senyum, beri salam, beri sukacita, jangan beri masalah. Orang yang mana-mana pun dia beri masalah berarti hidupnya penuh dengan masalah. Karena kita hanya bisa memberi dari apa yang kita punya. Kalau dia tiap hari kemana-mana dia culas, hatinya itu culas. Culas itu cukup langsing. Kalau cubit cukup gemuk, cukup buncit. Ingat ya, kita hanya bisa beri dari apa yang kita punya. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak terima dari Tuhan setiap hari, kita tidak bisa diberi apa-apa. Yang kita kasih itu racun semua di orang. Jadi jangan sombong, kita mulai bersolek, bagus-bagus, pakai gagah-gagah tampan-tampan, kita pikir itulah yang kita beri pada orang. Tidak. Justru kalau kita bersolek, kita tampan, kita menerima pujian dari orang. Kita tidak beri apa-apa pada orang. Tapi kalau hati kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan sukacita, itu akan terpancar keluar. Amsal 4 ayat 3 bilang, dari hatimu terpancar kehidupan. Itu yang harus kita punya. Ya, sekarang kita masuk kepada apa kata Tuhan tentang dirimu. Apa kata Tuhan tentang jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 2 dan 3, ini penilaian Tuhan. Setelah penilaian baru Tuhan kasih peringatan ya, tentang kekidian itu. Wahyu 2 ayat 2 dan 3, kasih mula-mula menyangkut dua aspek. Kasih persaudaraan dan kasih kepada Allah. Dia seperti salib. Kasih kepada Allah vertikal dan kasih kepada sesama horizontal. Itu sama dengan apa ketika Yesus diuji. Apa hukum terbesar? Yesus katakan salib. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Salib. Nah, orang di Efesus ini, menurut Wahyu 2 ayat 2, Yesus menilai mereka begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Segala, bukan sedikit. Segala yang kamu kerjakan saya tahu. Dia mulai rincikan. Yang pertama, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kamu alergi dengan orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang pertama, dalam hal kasih persaudaraan, mereka tidak sabar kepada orang jahat. Apakah itu berarti bahwa kita setuju perbuatan jahat? Tidak. Perhatikan baik-baik ya. Menurut Lukas 15 ayat 1, Lukas 15 ayat 1, dimanapun Yesus berada, ada minimal 3-4 kelompok manusia ikut dia. Yang pertama, pemungut cukai, pesina, orang berdosa, orang Farisi dan ahli Taurat. 4 orang ini, dimanapun Yesus berada, kelihatannya mereka selalu ada. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi datang ikut Yesus, kebanyakan dari mereka untuk cobai dia. Hanya sedikit yang mau dengar dia. Model-model seperti Nikodemus, Yusuf Arimatea. Tapi kebanyakannya mau cobai dia. Tapi pelacur yang dianggap pelacur, pesina, pendosa, pemungut cukai yang dijauhi oleh semua orang, mereka datang untuk dengar Yesus. Sekarang kita tanya, apakah sekali mereka dengar Yesus pulang mereka bertobat? Mungkin tidak. Mereka pergi bikin dosa lagi. Tapi nanti Yesus datang, mereka dengar lagi. Apakah Yesus setuju dengan perbuatan mereka? Tidak. Buktinya ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berzina, Yesus bilang begini, aku juga tidak hukum engkau. Tapi ingat, pergi dan jangan ulangi lagi. Seperti yang lalu saya sampaikan, terima orang itu apa adanya, tapi terima, ajar dia untuk bertobat. Bukan terima dan terima di perbuatan, tidak. Gereja itu tempat orang-orang berdosa, gereja bukan tempat orang suci. Gereja tempat orang-orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah. Untuk dididik mengenal kebenaran. Dan itu yang berdengar Om Billy yang lakukan di sini. Katanya gitu. Ini tempat orang-orang yang, siapa silakan datang. Ya, datang mari beribadah, tapi kamu akan dididik untuk mengenal Allah. Jadi gereja bukan tempat orang, kalau kita bikin diri kita suci, orang tidak akan datang ke gereja. Banyak orang yang tidak mau ke gereja, datang injak halaman gereja saja dia rasa dirinya tidak layak, tidak cocok. Satu. Yang kedua, kenapa tidak gereja? Besok ada baju gereja. Karena kita selalu datang ke gereja itu pakaian yang wah-wah, itu tidak salah. Tapi jangan dengan cara berpakaian kita menghalangi orang datang ke gereja. Karena itu gereja mesti mengajar orang berpakaian apapun datang, asal kamu jangan telanjang di gereja. Gereja mesti mengajar. Nah, orang-orang di Efesus ini, mereka gagal dalam mengasihi sesama. Atas dasar perbuatan jahat orang, mereka tolak semua orang di situ. Padahal Yesus tidak pernah menolak. Kalau Yesus tertolak orang jahat, kita selesai. Kita tidak akan dapat kasihnya.
Dia terima, lalu dia ajar supaya jangan mengulang lagi. Kita harus ajar, makanya gereja itu harus hidup di dalam pengajaran yang benar. Mengajarkan orang seperti apa. Nah, kita yang sudah terima pengajaran itu, keluar dari pintu gereja, ajar orang lain. Beritakan itu kepada orang lain, jangan diam. Kalau kita diam, kita bukan gereja yang benar. Banyak orang terlalu alergi dengan orang jahat. Gitu. Apa yang tidak cocok dengan dia itu dia hajar habis-habisan. Gitu. Ayat 3 dari Wahyu 2, ayat 3 katakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Orang yang begini, dia merasa bahwa dengan bertekun di hadapan Tuhan dan membenci orang jahat, bukan membenci perbuatan jahatnya, membenci orang jahat, dia rasa dia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita punya pandangan kita terhadap orang jahat ini? Ingat, ketika kita melihat orang jahat, kita harus ingat, kita juga orang jahat yang sedang melihat orang jahat. Kita ingin mengajar orang berdosa, ingat kita juga orang berdosa yang sedang ajar orang berdosa, sama-sama berdosa. Tapi kita bersyukur kita telah mengenal kebenaran karena kerja Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi jangan asal-asalan hakimi orang. Di gereja ini dia bisa senyum-senyum beribadah pada Tuhan tadi, sungai sukacitamu mengalir, menari. Waktu dia pulang di jalan semua orang berdosa habis. Di gereja menyembah Tuhan dengan gemetar-gemetar, di jalan orang gemetarin dia. Dia maki semua orang. Belok tak salah dia maki orang. Parkir sonesen dia maki semua orang salah habis. Dia bilang nanti tunggu minggu depan baru di gereja minta ampun lah. Syukur-syukur lu sampai minggu depan. Pas malam minggu lu selesai ya, tidak sempat sampai minggu depan. Jadi kita begitu takut kepada Tuhan, tapi dengan semua orang takut dengan kita. Orang gemetarin kita. Dia pulang rumah, bel oto berbunyi, semua orang sudah gemetar dengan dia. Itu yang Yesus bilang, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sangat gentar kepadaku, tapi orang lain gentar kepadamu. Gemetar. Bukan hormat, tapi takut ketemu dengan kamu. Ada juga di kantor. Ya. Kalau kita rasa kita pangkat sudah lumayan, semua orang gemetarin kita di kantor habis. Orang datang hanya karena kita ini bos. Panggil datang. Tapi coba kita turun jabatan. Ya, tidak ada orang yang toy dengan dia. Bila perlu dia lempar kepala kalau ketemu di jalan. Kenapa? Karena kita berhasil membuat orang gentar kepada kita, tapi bukan respect, bukan hormat dengan kita. Sangat banyak orang yang mudah mendapatkan perhatian kita, tapi sangat sedikit orang yang mendapatkan perhatian kita sambil respect kepada kita. Itu sedikit sekali jumlah orangnya. Kalau kita ini pemimpin, kalau kita punya pengaruh, kita omong, orang semua dengar. Tapi dong dengar karena kita ini sesuatu. Bukan karena kita punya relasi yang baik dengan mereka. Kata Yunani untuk sabar yang ada di ayat 2 dan ayat 3 itu dari kata bastazo. Bastazo itu punya arti memikul, tahan sakit, mengambil dan melepaskan. Seperti kita pakai sendal, pakai sepatu, kita lepaskan dia. Itu namanya bastazo. Dan dia itu mampu menahan sakit, tahan sakit itu. Itu arti bastazo. Nah, jemaat di Efesus ini, mereka punya gagal adalah apa? Mereka tidak sepenanggung dengan orang untuk mengangkat beban orang itu. Kata bastazo ini muncul juga di Galatia 6. Dia bilang begini, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita bilang kita mau penuhi hukum Kristus, itu artinya kita bertolong-tolong menanggung beban. Kita kasih contoh seperti ini, bastazo. Misalnya ini gedung gereja mau rubuh. Gedung atau kotong sering lihat misalnya rumah yang mau rubuh, lalu kotong kasih satu tiang, palang dia, tahan dia. Lihat dari ukuran, tiang ini lebih kecil dari rumah itu. Tapi kenapa dia bisa tahan? Karena dia menahan beban rumah itu. Itu namanya bastazo. Setelah sama-sama menahan beban itu, lalu bersepakat mari kita lepaskan dia. Itu bastazo. Jadi kalau orang Efesus gagal seperti ini, mereka hanya melihat orang jahat, lalu mereka usir orang itu. Mereka tidak sabar kepada orang itu. Mereka marah, hakimi, maki orang itu. Tapi dia tidak sabar sama-sama menanggung beban itu, lalu mendidik orang itu untuk lepaskan dari kejahatannya. Itu kegagalan mereka. Mereka tidak sabar. Nah, Yesus katakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu dia bilang, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula kamu lakukan. Apa yang semula mereka lakukan?
Yang semula mereka lakukan adalah ketika gereja mula-mula itu. Ketika Yesus naik ke surga, peristiwa Pentakosta dan gereja itu berkembang pesat, banyak orang jahat di sekitar mereka, tapi mereka sabar. Mereka sabar, mereka mendoakan, mereka membangun persekutuan, dan dari cara hidup mereka, orang-orang jahat itu bertobat. Bahkan ahli Taurat, imam, orang Farisi bertobat, karena lihat cara hidup orang Kristen mula-mula. Nah, ini yang gagal diterapkan oleh jemaat Efesus. Mereka rasa diri mereka kaya, mereka suci, mereka menolak orang jahat sehingga orang melihat mereka, kamu terlalu sok suci, kami tidak selevel dengan kamu, kami tidak akan datang ke gereja. Karena kami tidak layak ada di situ. Itu kegagalan. Itu yang Yesus bilang, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu dia pesan, kembali lagi, bertobat kembali kepada apa yang kamu lakukan semula di awal-awal cinta pertamamu kepadaku. Kamu sungguh-sungguh beribadah kepadaku, tapi kamu juga sabar kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Tapi di Efesus mereka tidak sabar. Mungkin merasa diri sabar, tapi Yesus menilai mereka, kamu tidak sabar. Di Kisah 8 ayat 1, ini kejadian gereja mula-mula. Kisah 8 ayat 1 berkata begini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Semua orang menganiaya, ini penganiayaan yang pertama kali mereka rasakan sejak gereja mulai bertumbuh. Tapi mereka sabar, mereka terus bersekutu, mereka mendoakan. Mereka hidup dengan saling berbagi satu yang lain. Dari rumah ke rumah mereka berbagi, pecahkan roti, buat perjamuan kudus bersama-sama. Dan orang-orang melihat cara hidup mereka yang mula-mula itu, mereka bertobat. Tapi gereja masa sekarang merasa diri suci. Dan semua orang tidak bisa jangkau. Sulit menjangkau orang-orang itu. Nah, tanggung jawab kita sekarang adalah, oke, kita beribadah kepada Tuhan, tapi bagaimana kita membangun relasi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang tidak setara dengan kita, dengan orang-orang yang kita anggap dia rendah, tidak cocok dengan kita, tidak selevel, sekarang istilah anak tidak sefrekuensi dengan kita. Bagaimana kita membangun relasi dengan mereka yang berbeda dengan kita? Itu kerja gereja zaman sekarang. Tadi saya katakan bahwa bertobat itu bukan perubahan perbuatan, bertobat metanoia, perubahan cara berpikir kita. Kalau kita hanya mau kerja, kalau kita hanya mau melayani, tapi kita tidak mau diajar, kita harus bertobat. Ketika Maria dan Marta berhadapan dengan Yesus, Maria memilih untuk diajar lebih dulu, baru dia melayani. Tapi Marta memilih untuk melayani lebih dulu, baru diajar. Tanpa Marta sadar, dia sedang menolak pengajaran dari Yesus. Lalu dia stres, dia tertekan karena tekanan hidup. Bertobat. Banyak orang di gereja, kalau kita bikin panitia, puluhan orang, ratusan orang. Tapi nanti kalau ada doa pergumulan kegiatan, 5 orang saya datang, 10 orang datang. Tapi pada saat melayani, semua rame-rame, apalagi ada panggung, semua orang mau naik di panggung habis. Tapi habis acara, panggung itu dong setengah, dong pulang, setengah 1-2 orang yang bereskan panggung, bongkar panggung. Doa hanya mau yang rame-rame. Ya kalau kita hanya mau kerja, ada lagi bilang begini, Bapak dong berdoa sah, Bapak dong ibadah sah, nanti kerja baru panggil ke datang. Model-model itu tidak laku. Di dalam kerjaan surga tidak laku. Mungkin di dunia dia laku karena dia punya jabatan, punya pengaruh, punya materi. Tapi di surga, Yesus bilang kamu tidak laku. Terima pengajaran terlebih dahulu. Karena iman itu timbul dari 2 hal. Iman timbul yang pertama, melalui penderitaan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan, menerima pengajaran firman Tuhan. Iman bertumbuh dari situ. Bapak, Mama, Saudara perhatikan kata-kata ini ya. Jikalau orang tidak mengasihi Injil, jika orang tidak mengasihi Injil, dan jikalau orang tidak menemukan keindahan Injil, maka dunia dan dosa itu sangat menarik bagi dia. Tadi kita menyanyi di lagu pertama, apa? Keindahan hadiratmu, keindahan engkau Tuhan. Kami menikmati keindahanmu Tuhan. Kalau orang tidak menikmati keindahan Injil dan keindahan Allah dalam Yesus Kristus, maka dosa itu sangat menarik bagi dia. Nah, jadi mulai hari ini, kalau kita masih ada dosa-dosa tersembunyi, yang kita begitu sayang, kita begitu kasihan kalau lepaskan dosa-dosa itu, maka hati-hati. Kita belum menemukan seutuhnya keindahan Injil Tuhan. Bergumulah dengan Tuhan, bergumulah Roh Kudus, minta Roh Kudus koreksi hati kita.
Nyanyikan lagu apa? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Koreksi jiwa saya Tuhan. Perhatikan hati saya. Apa yang tersembunyi, yang saya sedang sembunyikan dari Engkau. Lalu Yesus kasih peringatan kepada jemaat di Efesus. Jika kamu tidak bertobat, maka aku akan datang dan mengambil kaki dianmu. Kaki dian itu tempat untuk apa? Menurut Matius pasal 5, dikatakan apa? Biarlah terangmu itu bercahaya depan semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu itu taruh di kaki dian dan orang bisa melihat itu. Kaki dian itu untuk menerangi. Kalau kaki dian sudah diangkat dari kita, maka yang tersisa hanya kejahatan. Kita akan sangat-sangat jahat. Yesus pernah kasih perumpamaan begini. Kalau orang yang bilang dia sudah bertobat, dia sudah bersihkan rumahnya, tapi tidak tinggal di rumah itu, maka roh jahat itu akan bawa yang lebih jahat lagi tinggal itu rumah. Kalau kita sudah bilang, Tuhan saat ini saya bertobat Tuhan, ampuni saya. Lalu pulang dari sini kita tidak bersekutu dengan Tuhan, dalam doa pribadi, dalam belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Maka roh jahat itu bilang, mari kotong ke dia. Itu rumah kosong, tinggal di situ. Kita akan lebih jahat, karena kaki dian itu sudah diangkat dari kita. Bertobat. Bersyukur hari ini kita masih bisa dengar firman Tuhan. Kalau sekarang Bapak Mama Saudara dengar ini dan Roh Kudus bicara di hati, responi itu. Yesus kasih pendapat ini kalau menurut beta hanya dua kali. Dia berpendapat kepada jemaat Efesus saat ini, yang kedua nanti setelah penghakiman. Selagi kita masih hidup, kita dengar, kita masih bisa berespon dan bertobat. Kalau selesai di hari penghakiman, tidak ada waktu untuk bertobat. Selesai. Dan Yesus berjanji setelah dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku ambil kaki dianmu. Tapi dia bilang, kalau kamu bertobat, kamu menang, kamu akan menikmati makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sekarang kita sampai kepada bagian-bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Apa pendapat Yesus tentang jemaat di Efesus ini ya? Yang uniknya Bapak Mama Saudara, jemaat di Efesus ini, kalau biasanya sekarang misalnya kita bisa bersurat ke orang, gitu, kita bisa menghubungi orang, kita bisa berpendapat tentang orang, berpendapat tentang satu gereja. Tapi keunikan di Wahyu 2 dan 3 ini adalah mereka menerima pendapat langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan kepada Yohanes, Yesus bilang kepada Yohanes, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini pendapat saya tentang mereka. Tuliskan pendapat saya kepada utusan jemaat, utusan Injil, utusan dari Tuhan yang ada di jemaat di Efesus itu. Nah, sekali lagi, bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan itu ya. Bersyukur sekali. Bersyukur Bapak Mama masih bisa menerima pengajaran ini. Bukan karena saya, bukan karena beta. Tapi kalau Mama menerima kebenaran dalam pemberitaan ini, beta percaya Roh Kuduslah yang bicara kepada Bapak Mama semua, saudara semua. Jadi Yesus memberi pendapatnya langsung. Apa yang mereka rasa, kadang-kadang kita merasa, oh beta begini. Ya oke. Tapi apa kata Tuhan tentang kita? Itu yang lebih penting. Apa kata Tuhan tentang saya? Karena banyak hal dalam diri kita yang kita sendiri tidak tahu. Seperti tersembunyi gitu. Banyak orang yang tidak mengerti tentang dirinya, akhirnya hidup dalam dosa. Karena dia tidak tahu dia punya tujuan hidup. Tidak tahu dia penjalan hidup. Dia bingung dengan segala hal yang terjadi. Dalam Wahyu 2 ayat 1, Bapak Mama Saudara. Wahyu 2 ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ada satu terjemahan dari kata Yunani tentang memegang, itu yang tidak muncul dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kata memegang itu berarti begini, benar-benar mengelilingi begitu rupa sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil, tidak ada celah untuk orang bisa ambil. Ini setara dengan Yesus pernah katakan begini, apa yang ada di tangan dia, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil. Dia berkuasa memberi, dia berkuasa mengambilnya kembali. Nah itu yang Yesus bilang, dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Dia memegang begitu rupa sehingga tidak ada celah untuk siapapun bisa ambil. Dia pegang dan puji Tuhan, dia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yesus berjalan di antara gerejanya, dia berkuasa berdaulat penuh atas gerejanya, dan dia tidak hanya duduk diam di situ, tapi dia berjalan di antara gerejanya, dia memperhatikan apa yang terjadi di gerejanya, sehingga dia bisa berikan penilaian tentang gereja itu. Ini hal yang berharga bagi kita, Bapak Saudara.
Ketika kau rasa sedih, rasa capek, lelah, stres, jangan merasa kita paling malang di dunia ini dan tidak ada peduli kita. Yesus berjalan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dia berjalan mengelilingi hidupmu sehari-hari. Dia berbicara kepadamu, dia berpendapat kepadamu. Tapi kotong ini susah dengar suara Tuhan karena kotong terlalu sibuk. Kita tidak punya waktu berdiam diri. Oke, kita berdoa. Kapan kamu berdoa? Saat makan. Saat mau tidur, saat bangun tidur, saat mau keluar rumah, saat pulang rumah. Tapi apakah kamu punya waktu yang disengajakan untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi? Waktu yang dikhususkan, kita tidak punya. Kenapa? Tuhan terlalu sibuk. Mau urus keluarga kok, urus pekerjaan kok, urus pelayanan, kita terlalu sibuk. Itu yang Yesus bilang kepada Marta, kamu terlalu sibuk. Kamu tidak punya waktu, kamu yang undang saya datang ke rumahmu, tapi kamu sibuk melayani. Kamu tidak kasih waktu untuk dengarkan pengajaran saya, karena itu kamu stres sekarang. Jadi kamu stres bukan karena masalah yang kamu hadapi. Masalah itu tidak mungkin buat kamu stres. Kamu stres karena kamu tidak punya waktu untuk mendengarkan saya. Jadi jangan salahkan keadaan. Tuhan tidak akan benarkan kita menyalahkan apapun di sekitar kita. Mau suami, istri, orang tua, anak, pekerjaan, orang yang benci kita. Tidak ada alasan. Karena kita punya, Tuhan kasih kita, orang sering bilang pilihan bebas, kamu punya pilihan bebas. Mau ditekan oleh masalah, atau kamu mengelola masalah itu. Tapi kamu hanya mungkin bisa mengelola masalah itu, kalau kamu duduk diam dan dengarkan saya ajar. Bagaimana cara kamu kelola masalahmu. Kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Tuhan mengelilingi jemaatnya, dia jalan setiap hari, makanya dia bisa kasih penilaian. Kita sering bilang orang gini, orang tiba-tiba datang kasih kita informasi. Kakak, sudah dengar itu berita kok? Karena mana? Begini. Lalu kau tanya, lu ada di situ? Sonde kakak, lu omong kosong. Yesus tidak omong kosong. Karena dia hadir setiap hari, dia berjalan mengelilingi gerejanya. Dia berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari. Karena dia sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia bukan pendusta, dia tidak berbohong, dia menyertai kita. Tapi kenapa kita tidak sadar? Lalu ketika masalah datang kita tanya, Tuhan engkau di mana? Saya sudah setia, saya melayani Senin sampai Minggu. Setiap hari saya melayani. Saya tolong banyak orang, tapi ketika saya punya masalah, saya sakit. Saya tidak punya uang. Engkau di mana? Kenapa kita bertanya begitu? Karena kita tidak duduk diam dengarkan dia. Hanya satu yang saya bilang, oke, saya tahu kamu punya masalah, kamu bertekun, kamu berjerih payah, kamu tidak kenal lelah. Saya tahu karena setiap hari saya lihat kamu. Tapi kamu tidak punya waktu dengan saya. Kamu terlalu sibuk. Bapak Mama sediakan waktu untuk Tuhan, Bapak Mama akan melihat keindahan Tuhan. Akan melihat keindahan Injil itu, maka dosa itu tidak menarik lagi bagi kita. Orang-orang dunia tawarkan dengan segala keindahan, kita bilang saya tidak tertarik. Itu masa lalu saya. Hanya satu yang membuat saya tertarik. Itulah makanya Paulus katakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Semua itu sampah. Segala kemegahan saya, keturunan orang Benyamin, orang Farisi, sangat pintar, sangat cerdas, itu sampah bagi saya. Karena hanya satu yang saya kejar, pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku yang telah mati bagiku. Hanya itu. Apakah Bapak semua lelah? Ada banyak orang yang lelah dengan pertobatannya. Ada satu cerita, satu anak muda, anak pendeta. Saya pernah cerita di sini, saya cerita ulang lagi. Anak pendeta di Amerika. Dia sangat berusaha untuk taat kepada Tuhan. Dia sangat ingin sungguh-sungguh bertobat. Tapi setiap kali dia berusaha untuk bertobat, dia gagal. Dia anak pendeta. Dan dia belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dia terus gagal. Akhirnya dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia mulai satu surat. Cerita ini kita dengar dari satu pendeta yang menghadiri penguburannya. Dia tulis bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa saya sangat mengasihimu. Dan saya tidak mau berbuat dosa. Tapi ketika setiap kali saya berusaha untuk tidak berbuat dosa, saya selalu berbuat dosa lagi dan menyakiti Engkau. Karena itu hari ini saya memutuskan untuk tidak menyakiti hatimu lagi. Ketika dia bilang, saya memutuskan untuk tidak menyakitimu lagi, dia bunuh diri. Apa yang salah dengan anak ini? Banyak dari kita itu lelah, Tuhan saya mau bertobat, saya tidak mau buat ini lagi Tuhan. Tapi kenapa saya tidak bisa? Bapak mau baca Roma 7, pergumulan Rasul Paulus tentang hal itu.
Semakin saya mau buat baik, yang saya buat itu yang tidak baik. Tapi dia tidak bunuh diri. Karena dia mengenal kasih karunia dan kasih setia Yesus Kristus. Ini bukan berarti kita benarkan diri untuk buat dosa. Tidak, kita manusia berdosa, masih dalam daging ini. Nanti kita tinggalkan tubuh yang fana ini, kita tidak berdosa lagi. Tapi sepanjang kita hidup di dalam tubuh daging ini, kita bergumul dengan segala itu. Makanya jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan jauhkan diri dari pembelajaran firman Tuhan. Jangan jauhkan diri dari berdoa kepada Tuhan. Berjuang terus, berjuang itu namanya perjuangan. Perjuangan itu melelahkan. Tidak ada perjuangan yang tidak melelahkan. Jadi kalau Mama merasa hidup ini santai-santai, tidak melelahkan, Mama tidak berjuang. Sama dengan belajar. Belajar itu melelahkan, belajar itu sakit. Kalau orang tidak sakit, tidak bingung, dia tidak belajar. Kalau Mama lelah, kita ajak baca satu ayat. Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6 berbunyi begini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Yesus berjalan-jalan, beritakan Injil di mana-mana. Dia pernah bilang gini, akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pintu, akulah gembala yang benar itu. Akulah terang dunia. Tapi pernah suatu saat dia katakan, aku lelah. Aku capek. Pernah juga dalam Markus 6 dia bilang murid-murid, mari kotong menyingkir, bersatu teduh, kotong beretret karena kotong sangat capek. Begitu banyak pekerjaan sampai makan pun tidak sempat. Harus istirahat. Bapak Mama ingat istirahat. Tuhan menjadikan 6 hari untuk kerja, hari ke-7 untuk istirahat. Sabat. Harus ada waktu yang Tuhan sengajakan hari ke-7 itu disengajakan untuk istirahat. Dari setiap hari kita beraktivitas, ada waktu yang disengajakan untuk istirahat. Istirahat itu tidak hanya tidur. Istirahat itu kalau tubuh fisik istirahat tidur, tapi jiwa dan roh ini istirahat bersekutu dengan Tuhan. Tubuh kita lelah, kita dapat kembalikan energinya dengan istirahat dan makan minum. Tapi kalau jiwa dan roh kita lelah, istirahatnya di hadapan Tuhan, di pangkuan Allah. Istirahat. Sandarkan kepalamu ke bahunya Yesus dan peluk dia. Kamu akan merasa tenang, jiwamu akan disegarkan. Makanya Matius 11 ayat 28 Yesus bilang, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripada-Ku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi kita enggan, kita beralasan, kita benarkan Tuhan terlalu sibuk, terlalu waktu dengan Tuhan. Itu orang sombong. Karena dia merasa bahwa semakin dia berjuang, masalahnya semakin beres. Coba punya masalah hutang, besok pagi harus bayar. Ini malam tidak tidur karena pikir-pikir terus. Besok hutang lunas? Tidak. Besok hutang tidak lunas dan masalah tambah karena sakit. Dan tidak bisa cari uang untuk bayar hutang. Tidur. Orang yang punya waktu istirahat, orang yang punya waktu bersekutu dengan Tuhan, orang punya waktu tidur, itu orang yang beriman. Karena dia percaya ketika tidur Tuhan menyelesaikan. Makanya di Mazmur 127 dia bilang, percuma kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, percuma. Itu bukan berarti ajar kita untuk tidak bekerja, bukan. Karena dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Adam punya masalah, tidak ada pasangan hidup. Bagaimana Tuhan selesaikan masalah Adam? Tidurlah nak, lu bangun, lu pun nona ada. Lu bangun, lu istri datang. Tidur. Tidur itu bagian dari iman. Amin. Maka pulang di sini semua tidur, besok pagi jangan kerja, tidur sah. Sampai minggu depan. Bukan itu ajarannya. Milikilah waktu istirahat yang Tuhan. Saat kotong ini lelah, dunia dan dosa akan datang menawarkan tawarannya kepada kita. Kamu lelah? Oke, ini pertunjukannya. Kamu lihat supaya kamu menikmati dan kamu bisa terlepas dari kelelahanmu. Dunia ajak kita untuk healing kemana-mana gitu. Pleasure gitu. Kalau bahasa Inggris orang sering artikan have fun gitu. Tapi kalau itu seringkali orang bilang have fun, itu sama dengan pergi untuk buat dosa. Menikmati kesenangan. Hedonis, kamu jiwamu lelah, nikmatilah hedonisme itu. Maka kamu tidak akan lelah. Kamu capek punya masalah, pergi ke klub, pergi minum mabuk, pergi merokok, pergi nikmati yang sesat-sesat. Supaya jiwamu dapat kesenangan. Itu yang Salomo lakukan di dalam pengkhotbah. Tapi ketika dia bilang, saya menikmati semua itu, pada akhirnya saya simpulkan, segalanya adalah sia-sia. Hanya satu yang penting,
nikmati Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 dan 31 berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan lelah, bukan. Tapi ketika kita punya masalah hidup, kita punya tekanan yang berat, kita datang mencari Tuhan. Kita menanti-nantikan Dia. Dia kasih kita kekuatan baru. Saya mau konklusi atau simpulkan atau lengkapi ini dengan cerita Yesus yang tadi. Yohanes 4. Ketika Yesus lelah, Dia pergi ke sumur Yakub, Dia duduk di situ. Dia beristirahat di situ. Dan mungkin Dia berharap akan ada orang yang datang dan Dia bisa ambil air dan minum. Mungkin. Memang Alkitab tidak cerita seperti itu. Tapi sebenarnya, ketika Yesus sedang beristirahat di situ, Dia sedang menanti-nantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu melalui hidupnya. Yaitu siapa? Tuhan akan mengutus perempuan dari Samaria datang ke Dia. Dan melalui penginjilan, perempuan Samaria ini bertobat. Ini terbukti dengan apa? Ketika murid-muridnya datang dan membawa makanan kepada Yesus, Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Saya lelah, saya capek, saya letih oleh perjalanan, tapi saya menanti-nantikan Tuhan, kehendaknya akan terjadi dalam hidup saya. Ketika Bapak saudara lelah, cari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan momentum-momentum ilahi, kairos-kairos yang besar yang Bapak bisa kerjakan di situ. Perempuan ini datang dengan kelelahan kepada Yesus. Dia datang lelah karena dia punya masalah hidup yang berat. Dia sembunyikan dari banyak orang. Dia lelah. Dia tidak sedang mencari Tuhan. Dia datang mencari air, tapi Yesus yang lelah itu pun yang sudah menantikan dia. Jadi kalau Bapak Mama Saudara mengalami kelelahan, keletihan dalam hidup, percayalah. Sebelum Bapak Mama datang cari Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu cari Bapak Mama. Tadi dia bilang, aku berjalan mengelilingi hidupmu setiap hari. Berjalan mengelilingi hidupmu, berjalan menemani engkau dalam perjalanan hidupmu kemanapun. Tapi kamu tidak mau dengar saya. Itu mirip dengan Kleopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak cari Yesus. Yesus yang datang cari mereka. Tapi mereka tidak kenal dia. Karena Yesus bilang, ada yang tersembunyi di pikiran mereka. Apa yang sembunyikan pikiran kita untuk kita tidak kenal Tuhan? Kesibukan. Masalah hidup yang terlalu berat, kau tidak peduli lagi dengan Tuhan. Coba berusaha tenang, tenangkan hidup, tenangkan dirimu, cari Tuhan. Bagian akhir Bapak Saudara, para pemusik silakan ke depan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Mama Saudara sebagai penutup dari khotbah ini adalah Allah lebih mengasihi gerejanya daripada kita. Kalau kita merasa kita orang yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, ingat. Allah lebih mengasihi gerejanya. Karena itu dia akan membela gerejanya. Baik gereja yang seperti ini, atau gereja kita pribadi yang kita adalah gerejanya tubuh Kristus, dia lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu Yesus mati untuk gerejanya. Yesus mati untuk kita, karena dia sangat mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan bagian ini.